Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab tibyanan likulli syai'in wa huda lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wasallama tasliman katsira. Wa ba'd. Ikhwatal kiram, para ayah dan para bunda, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita diizinkan kembali oleh Allah untuk bersuah, dan izinkan saya untuk menggantikan dari teman-teman ya, dari yang seharusnya pada malam hari ini menjadi host ya, namun qadarullah mengabarkan bahwasanya beliau sedang sakit ya, syafahullahu syifaan ajilah. Dan kemudian juga yang biasa jadi host juga ya, ketika dikontak juga dalam kondisi safar ya, sehingga mau tidak mau akhirnya saya yang jadi host. Dan ini mudah-mudahan Ustadz Aris ya tidak keberatan ya Ustadz ya. Nah, insya Allah di malam ini kita akan berbicara tentang ayam muslim ya. Judulnya memang pakai bahasa Inggris nih Ustadz. Ayam muslim ya. Ana muslim. Iya. Dan insya Allah nanti selama 1,5 jam hingga 2 jam. Jadi nanti tergantung Ustadz Aris ini mau ngisi berapa jam nih. Jadi, 1 jam aja lah. 1 jam aja. Ya. Jadi nanti kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan, dan materi kita sebenarnya di malam hari ini itu ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya berkaitan dengan man ana ya, siapa saya, atau who am I ya, yang udah kita bahas kemarin ya. Dan insya Allah di malam ini ya kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang konsep seorang muslim ya. Nah baik, jadi supaya tidak berpanjang-panjang dan tidak mengambil haknya Ustadz Aris nih, waktu dan tempat kami berikan ini Ustadz. Nah Ustadz, tafadhol. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan masalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri sendiri, dan ini satu hal yang penting supaya kita bisa mendidik diri sendiri, bisa mengenali diri kita sehingga kita bisa mengetahui titik-titik gimana kita harus memerangi diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Dan kiat penting untuk bisa mengenali diri sendiri adalah dengan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang semakin siapa saja yang semakin kenal Allah, kenal dengan aturan-aturan Allah, maka dia akan mengenali dirinya. Sebagaimana siapa yang jika seorang itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan kenal dirinya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina sullaha fa ansahum
anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa dengan Allah, akhirnya Allah jadikan mereka lupa dan tidak kenal diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita di ayat ini supaya kita tidak menyerupai sekelompok orang yang lupa Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sa'di menjelaskan di tafsirnya bahasanya lupa kepada Allah artinya ghafalu an dzikrihi wa anil qiyami bihaqqihi, lalai untuk mengingat Allah, lalai untuk menunaikan hak Allah. Dan sebab lalai dengan mengingat Allah dan menunaikan hak Allah adalah karena aqbalu ala hududi anfusihim wa syahawatiha. Karena sibuk dengan hal yang menyenangkan dirinya dan yang sesuai dengan selera dirinya. Dan kesudahan dari orang semacam ini, mereka tidak akan sukses dan mereka tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, dampaknya bal ansahumullahu masaliha anfusihim. Allah jadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri sehingga mereka tidak tahu apa yang maslahat dan apa yang manfaat untuk dirinya. Wa aghfalahum an manafi'iha wa fawaidiha. Itulah mereka lalai dan tidak tahu apa yang manfaat bagi diri dan apa yang berfaedah bagi diri. Maka berdasarkan surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, kita jumpai kaidah penting tentang mengenal diri, yaitu siapa yang lupa dengan Allah, siapa yang tidak mengenal Allah, siapa yang tidak menunaikan hak-hak Allah, maka dia akan lupa dan tidak tahu tentang dirinya. Ya akan tidak tahu apa yang manfaat bagi dirinya, apa yang maslahat bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kita lihat orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu menilai bahasanya mengkonsumsi khamar, narkoba itu bermanfaat untuk dirinya. Padahal realitanya mengkonsumsi khamar dan narkoba itu tidak bermanfaat bagi dirinya namun membahayakan dirinya. Maka orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu betul tidak mengenal dirinya sehingga dia kebalik. Hal yang sebenarnya manfaat untuk dirinya tidak terlihat di matanya sebagai hal yang manfaat bagi dirinya. Hal yang berbahaya bagi dirinya ternyata tidak bisa dia lihat sebagai satu hal yang bermanfaat. Hal yang berbahaya bagi dirinya itu tidak terlihat di matanya sebagai satu hal yang berbahaya untuk dirinya. Namun dia kira itu satu hal yang bermanfaat bagi diri. Maka semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin kenal diri kita. Ya, maka ini kaidah yang benar berdasarkan surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, berbeda dengan kaidah sebagian orang yang punya slogan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya nanti dia akan kenal Tuhannya. Jadi, itu kaidah sebagian orang. Dan yang tepat adalah sebaliknya. Man arafa rabbahu, siapa yang kenal Tuhannya dan hak-hak Tuhannya, arafa nafsahu, maka dia akan mengenal dirinya dan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Dan hakikat manusia adalah bukan daging dan darahnya. Namun hakikat manusia adalah sebagaimana ungkapan sebagian orang
adalah dua benda kecil yang ada di badannya, yaitu hatinya dan lisannya. Dan hati itu Allah Subhanahu wa taala, hati yang ada pada diri manusia, qalbu, yang sering kita terjemahkan dengan hati yang ada dalam diri manusia, itu Allah ciptakan untuk mengenal, Allah ciptakan untuk mengenal Allah, mencintai Allah, ya, merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menginginkan kebaikan, mencintai kebaikan, menginginkannya, bahkan mendorong untuk berupaya mendapatkannya. Itulah karakter dan tabiat hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecondongan kepada kebaikan, mencintai kebaikan, menginginkan kebaikan, dan berupaya untuk mendapatkan kebaikan, ya, itulah fitrah yang ada pada diri setiap manusia melalui hati yang Allah ciptakan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun anak yang terlahir kecuali terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dalam bahasa Jawa, makna fitrah dalam bahasa Arab itu kalau menggunakan terjemah bahasa Jawa artinya gawan lahir. Sesuatu yang melekat pada manusia sejak dia lahir. Dan itu maknanya secara bahasa, sedangkan maknanya secara istilah bisa kita lihat dari kelanjutan hadis ini. Maka ayah dan ibu Nalah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ayah dan ibunya lah yang menjadikannya sebagai Muslim. Artinya sifat kodrati dari manusia adalah Islam. Sifat kodrati dari manusia melalui hati yang Allah ciptakan adalah mencintai kebenaran, dan kebenaran itu adalah Islam, mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, dan berupaya untuk mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran itulah al-Islam. Maka Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Karena Islam itu adalah potensi yang Allah letakkan di hati setiap manusia yang terlahir. Berkenaan dengan masalah Islam, maka Islam tentu ada maknanya secara bahasa dan ada maknanya secara istilah. Secara bahasa Islam itu artinya kepasrahan, al-istislam. Di agama kita disebut dengan agama Islam karena unsur pokok dalam agama kita adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam secara istilah, Islam secara istilah itu memiliki dua pengertian. Islam dalam makna yang luas sebagai agama seluruh para nabi dan rasul. Itulah Islam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang Allah ridai sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, hanyalah Islam. Inilah Islam dalam makna yang luas. Yang hakikatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariat nabinya atau rasulnya masing-masing. Maka siapa yang beribadah kepada Allah, maka Islam di masa Nabi Musa adalah beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti
ajaran nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Islam di masa Nabi Nuh adalah beribadah kepada Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah datangnya Rasul terakhir dan Rasul paling mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada Islam dalam makna yang sempit. Makna Islam dalam makna yang sempit, dan itulah Islam dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku rela dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu hendaklah kalian ridha dan puas, qanaah dengan Islam sebagai agama kalian. Maka setelah datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Islam kecuali Islam dalam makna yang sempit, yaitu beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mengikuti syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukanlah seorang Muslim. Maka harga mati untuk jadi orang Islam harus menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam setelah datangnya Rasul terakhir. Dan Islam secara istilah itu memiliki 3 unsur. Islam secara istilah itu memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kemudian yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang ketiga adalah wa bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, Islam dalam secara istilah, secara syariat itu punya 3 unsur pokok. Yang pertama, pasrah kepada Allah, dan bukti nyata kepasrahan kepada Allah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Ya, tidak ada Islam tanpa tauhid. Orang yang menduakan Allah, yang beribadah kepada selain Allah bukanlah Muslim. Maka karena bukti kepasrahan adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ada kepatuhan kepada Allah dengan mentaati aturan-aturan Allah. Maka tidak ada Islam tanpa amal. Bukanlah Islam kalau hanya sekedar KTP-nya saja. Tercantum sebagai Muslim. Namun ternyata gerak hidupnya tidak sesuai dengan aturan Islam. Maka Islam itu harus ada ketaatan kepada aturan-aturan Islam. Tidak ada Islam tanpa amal. Maka orang yang tidak beramal soleh dengan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan Muslim. Kemudian unsur yang ketiga adalah bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ada rasa tidak nyaman, tidak suka dengan kemusyrikan dan para pelakunya. Seorang Muslim itu tidak boleh memilih Islam dalam keadaan dia punya anggapan semua agama sama. Tapi saya pilih Islam. Tapi semuanya sebenarnya baik-baik saja. Yaitu saya seperti seorang pakai baju, saya pilih pakai koko. Ya, meskipun ya pakai koko itu baik, pakai batik itu baik, pakai hem biasa itu baik. Tidak demikian. Ya, memilih Islam itu tidak sebagaimana orang memilih baju, saya pilih baju jenis ini, namun baju yang lainnya adalah baik-baik saja. Namun seorang yang memilih Islam ya harus berkeyakinan bahwasanya Islam adalah jalan kebenaran satu-satunya, sedangkan di luar Islam itu adalah keburukan, adalah jalan kesesatan, jalan yang akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada ketidaknyamanan dan tidak sepakat bahkan benci dengan
dengan syirik, dengan kemusyrikan, dengan kekafiran dan para pelakunya. Nah, itulah Islam. Dan Islam sebagai nama agama itu terdapat di dalamnya 3 tingkatan. Islam sebagai nama agama itu terdapat di dalamnya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ini Nabi sampaikan dalam hadis Jibril, dialog antara Nabi kita dengan malaikat Jibril. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam itu sendiri. Artinya, dan yang dimaksud dengan tingkatan Islam itu ada pada orang yang berada dalam tingkatan Islam ini terdapat keyakinan hati yang mensahkan keislamannya, namun namun yang paling menonjol dalam dirinya adalah sekedar kepatuhan lahiriah saja. Dengan iman yang minimalis. Dengan iman yang minimalis. Maka orang yang berada dalam level Islam ini belum betul-betul menghayati agamanya. Dia hanya sekedar melakukan lebih yang menonjol pada dirinya adalah ketaatan lahiriah. Namun ya tentu tidak ada Islam tanpa iman. Dalam hal ini kadar iman yang minimalis yang mensahkan keimanannya. Mensahkan keislamannya. Kemudian yang kedua, ketika iman itu sudah demikian dihayati sehingga bukan hanya ketika hal-hal yang berkenaan dengan keimanan itu dihayati, maka orang akan naik ke level yang kedua, yang disebut dengan level iman. Level iman. Level iman di sini bukan kebalikan dari kafir. Namun level iman di sini adalah berpasangan dengan Islam. Berpasangan dengan level Islam. Maka level iman adalah orang yang telah melengkapi sisi lahiriahnya dengan kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama dan dia berusaha untuk juga melengkapi sisi hati dan keyakinannya. Ya, dengan sisi penghayatannya, sisi pemaknaannya. Maka dia adalah orang yang bisa menikmati sholatnya, baca Qur'annya, doanya, zikirnya. Ya, dia bukan hanya berpuasa secara lahiriah, namun juga menghayati puasanya, menikmati puasanya, merasakan nikmat dalam ibadah puasa yang dilakukan. Mereka adalah orang yang bisa merasakan manisnya iman. Karena iman itu memiliki rasa manis. Ya, iman itu memiliki rasa manis. Yang orang yang demikian menghayatinya akan merasakannya. Maka jika aspek-aspek sisi batiniah ini sudah cukup kemudian dominan dalam diri seseorang di samping aspek lahiriah, maka inilah orang yang berada dalam level iman. Kemudian ada level yang lebih tinggi lagi disebut dengan level ihsan. Dan di level ihsan ini terdapat tambahan di samping menghiasi lahiriah dengan aturan-aturan kepatuhan terhadap aturan-aturan Islam, menghiasi sisi batin dengan penghayatan dan berbagai macam keyakinan dan amal-amal hati, maka ditambah dengan level ihsan, yaitu semua ibadah dilakukan dengan penuh dengan kualitas sebaik-baiknya, sebaik-baik mungkin, karena semua ibadah tersebut dilakukan dengan keyakinan seakan-akan melihat Allah atau yakin sekali bahasanya Allah melihat semua gerak-geri dan semua ucapan dan perbuatan kita. Sehingga siapa yang berada di level ihsan pasti dia berada di level iman, dan siapa yang berada di level iman pasti ada pada dirinya level Islam. Itu tiga
tiga tingkatan Muslim dalam mempraktekkan agamanya, dalam mempraktekkan agamanya yaitu keislamannya. Maka dalam berislam itu orang bertingkat-tingkat. Ada yang sa'a islamuhu, jelek keislamannya, dan ada yang hasuna islamuhu. Ada yang bagus kualitas Islamnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Meninggalkan berbagai macam ucapan dan perbuatan yang tidak penting baginya dan tidak menjadi urusannya. Dan urusan seorang yang jadi urusan seorang Muslim adalah hal yang bermanfaat. Dan hal yang bermanfaat di sini mencakup manfaat dunia dan mencakup manfaat akhirat. Dan manfaat dunia, manfaat akhirat itu intinya dua. Ya, ilmu nafi' wa amalun soleh. Ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman, menambah pencerahan kita tentang agama ini, atau amalan soleh, atau sibuk amal dengan amal kebajikan. Sedangkan manfaat duniawi, semua yang bermanfaat secara duniawi, bisa bermanfaat duniawi karena itu menjadi asupan penting dalam hidup kita, bisa dalam bentuk manfaat duniawi menambah wawasan, menambah ilmu, menambah skill, menambah penghasilan, dan manfaat-manfaat duniawi yang lainnya. Kemudian satu hal yang wajib diyakini oleh setiap Muslim bahwasanya Islam itu adalah satu agama yang lengkap. Islam itu satu agama yang lengkap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini di saat sore hari tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah tahun 10 Hijriah, Allah katakan telah kusempurnakan untukmu telah kusempurnakan untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala, agamamu. Maka agama Islam itu sempurna, dan di samping agama Islam itu sempurna, agama Islam itu juga punya sifat syamil, lengkap, mencakup semua aspek kehidupan. Dan ini tidak hanya diketahui oleh dan menjadi keyakinan oleh seorang Muslim. Orang di luar Islam pun tahu hal ini. Ada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Nabi kalian, kata orang Yahudi ini, mengajari kalian segala sesuatu. Segala sesuatu diajarkan. Segala sesuatu diatur. Segala sesuatu ada panduannya. Segala sesuatu ada rambu-rambunya. Hatta al-qira'ah. Sampai-sampai masalah buang hajat. Maka jika masalah cebok saja diatur, maka tidak mungkin masalah rumah tangga tidak diatur dalam Islam. Masalah kasih suami dan istri, orang tua dan anak, dan tidak diatur oleh Islam. Ini masalah yang lebih penting daripada sekedar masalah cebok. Kalau masalah cebok itu diatur, maka masalah membangun rumah tangga, kiat menuju rumah tangga yang bahagia, kemudian ketangguhan rumah tangga, istilah sekarang ya, ketangguhan rumah tangga pasti sudah juga ada rambu-rambunya dan ada arahan-arahannya dalam agama kita. Dan berkenaan dengan persaksian orang Yahudi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang bagaimanakah ajaran Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ajal, betul sekali. Nabi artinya betul sekali
Nabi kami mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu. Oleh karena itu, Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain yang hanya mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya, dengan ritual-ritual ibadah. Namun Islam itu juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang terkenal dengan sebutan muamalah. Masalah interaksi manusia dengan manusia. Bagaimanakah tidak, ayat paling panjang dalam Al-Quran, itu satu muka sendiri, akhir surat Al-Baqarah, itu adalah ayat tentang relasi manusia dengan manusia yang lainnya, berkenaan dengan interaksi tentang harta, transaksi kebendaan. Maka ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, itu ayat yang membahas tentang transaksi jual beli. Ini menunjukkan bahasanya Islam berbeda dengan agama-agama yang lain. Islam tidak hanya mengatur masalah yang bersifat ritual keagamaan, ritual peribadatan. Namun Islam juga mengatur ada aspek sosial dalam ajaran Islam. Perlu diketahui bahasanya aturan-aturan Islam itu demikian lengkap diuraikan oleh para ulama di kitab-kitab yang disebut dengan kitab fikih. Dan kitab-kitab fikih ini terbagi menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 bagian. Ini kitab-kitab fikih itu. Bagian yang pertama disebut dengan rubuk ibadat. Bagian berkenaan dengan masalah mengatur ritual. Ritual peribadatan. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu ada rubuk al-mu'amalat. Kitabul buyu' dan teman-temannya. Maka mengatur tentang bagaimanakah relasi manusia dengan harta. Bagaimanakah transaksi jual beli, sewa menyewa. Kemudian cari rezeki, bisnis bareng, utang piutang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga nanti ada rubuk munakahat. Seperempat yang ketiga tentang masalah pernikahan, keluarga dan pernak-perniknya. Dari akad nikah sampai bubarnya pernikahan. Kemudian nanti hak pengasuhan, bagi waris dan seterusnya. Kemudian nanti yang keempat disebut dengan rubuk jinayat. Bagaimanakah aturan Islam menyikapi orang-orang yang menyimpang di masyarakat sehingga melakukan kejahatan, melakukan berbagai macam kejahatan. Orang ini perlu ditangkap agar kejahatannya tidak berdampak luas dan untuk agar kemudian dan perlu ditindak, dihukum. Dan untuk itu diperlukan tentang al-qadha, bagaimanakah Islam mengatur peradilan, kemudian para kemudian bagaimanakah mengelola saksi, kemudian peran dan kehadiran negara dalam masalah ini dan hal-hal yang terkait. Masya Allah itu dengan 4 bagian dari kitab fikih ini kita tahu betapa lengkapnya ajaran Islam. Dan hal yang menarik, urutannya itu semuanya punya makna. Kenapa yang pertama kali adalah masalah ritual peribadatan? Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Setelah itu nanti pembahasan tentang jual beli dan teman-temannya. Kenapa? Karena ini adalah harta, itu adalah sarana alat bantu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa sholat dan yang lain, sholat, ya, perlu pakaian ini perlu dicari ya, dengan mengadakan bisnis jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya. Ya. Sehingga pembahasan yang kedua adalah bahas tentang masalah cari duit, cara bisnis. Yang ini semua dijadikan sebagai alat bantu
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah orang itu ya ibadahnya baik, kemudian punya duit, punya harta, baru setelah itu orang mikir nikah. Karena misalnya terutama untuk laki-laki, tidak akan berani ngelamar anak gadis orang kecuali sudah punya ya tabungan yang bisa sebagai bukti kepada orang tua, saya siap nikah, bisa kemudian jadi bukti di hadapan mertua, saya akan jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Sehingga setelah itu babnya adalah bab masalah keluarga dengan berbagai macam pernak-perniknya, dengan pernak-pernik aturan-aturannya. Kemudian inilah normalnya orang. Normalnya orang berada di tiga posisi ini. Sibuk beribadah di satu sisi, dari harta, mengembangkan harta, mengelola harta, dan sibuk dengan kehidupan keluarganya. Nah, kemudian dijumpai ada orang-orang yang tidak normal yang menjadi troublemaker di masyarakat dengan melakukan kejahatan-kejahatan, mencuri, merampok dan seterusnya. Maka itu jadi pembahasan yang ketiga, rubuk jinayat. Bagaimanakah aturan Islam dalam merespon tindakan-tindakan yang semestinya harusnya ini anomali di masyarakat. Dengan berbagai macam bentuk kejahatan dan menyikapi mereka dengan adil, dengan hukum yang adil. Ya, maka karena lengkapnya ajaran Islam, maka dalam ajaran Islam itu terdapat bimbingan dan panduan dalam hidup, dalam mengelola diri, dalam mengelola diri, dan di antara berkenaan dengan masalah mengelola diri, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an berbagai macam karakter-karakter dasar manusia. Di satu sisi Allah berikan pada manusia qalbu yang ini condong pada kebaikan. Namun di sisi yang lainnya Allah berikan kepada manusia ini sejumlah potensi-potensi yang tidak baik. Sejumlah potensi-potensi yang tidak baik. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya manusia punya sifat tergesa-gesa, tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu. Maka itu menjadi sifat dasar manusia sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-37. Allah Ta'ala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu tercipta dari ketergesaan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya tergesa-gesa itu menjadi sifat yang demikian melekat pada diri manusia. Sampai-sampai tentu manusia itu kalau Adam tercipta dari tanah dan manusia setelah Adam itu tercipta dari pertemuan air mani dengan sel telur, air mani bapaknya, ayahnya dengan sel telur ibunya. Yaitu penciptaan manusia. Namun karena demikian melekatnya manusia itu dengan ketergesaan, ingin segera sukses, ingin segera berhasil, ingin segera apa yang jadi mimpinya itu terwujud, maka seakan-akan manusia itu tercipta dari ketergesaan. Jika Allah katakan khuliqal insanu min ajal. Manusia itu tercipta dari ketergesaan. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Maka akan aku nampakkan pada kalian ayat-ayatku, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Tentang makna ayat ini, surat Al-Anbiya ayat yang ke-37 Allah katakan, khuliqa ajulan. Khuliqa ajulan, manusia itu tercipta dalam keadaan punya sifat bawaan tergesa-gesa.
yubadirul asya'a, pengen cepat-cepat mendapatkan berbagai hal. Wa yasta'jiluna biwuku'iha, dan ingin tergesa-gesa untuk terjadinya apa yang dia inginkan. Dan ini dijumpai pada orang yang beriman dan dijumpai pada orang kafir. Kata Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, fal mu'minuna yasta'jiluna uqubatallahi lil kafirin. Maka orang yang beriman itu meminta supaya Allah segerakan hukuman untuk orang-orang kafir. Dan mereka orang beriman menganggap lamban sekali Allah menghukum dan membinasakan orang kafir. Demikian juga orang kafir, mereka berpaling dan minta supaya disegerakan mendapatkan azab sebagai bentuk keras kepala dan pembangkangan mereka dan ketidakimanan mereka. Ya, maka semua manusia punya potensi hal ini, yaitu suka tergesa-gesa. Ya, dan ya, berarti ada tidak sabar, segera ingin memetik hasil, segera pengennya misalnya punya istri yang sempurna. Orangnya kemudian istrinya itu ya di satu sisi cantik, di satu sisi seorang yang penyabar, kalem, lembut, murah senyum, tahan banting, bisa hidup sederhana, tidak boros, pintar mengatur keuangan dan seterusnya gitu. Ya, inginnya seperti itu. Gitu. Demikian juga sebaliknya, ya, istri juga tergesa-gesa agar suaminya itu ya, sebagaimana harapannya. Banyak yang tidak sabar. Ya, banyak yang tidak sabar, tergesa-gesa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di antara potensi buruk yang ada pada diri manusia yang itu menjadi sifat manusia. Misalnya di surat Kahfi ayat yang ke-54 Allah katakan bahasanya wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu sangat sering mendebat. Sangat sering mendebat. Kata orang Jawa, ngeyel. Misalnya diberi nasihat untuk sabar, jangan tergesa-gesa. Itu maunya ngeyel, maunya bantah. Maunya bantah, saya begini. Itu diantara karakter dasar manusia. Kemudian demikian juga di antara karakter dasar manusia itu sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 Allah katakan tentang karakter dasar manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu punya sifat dasar suka berbuat zalim, yaitu tahu sebenarnya salah namun nekat. Nekat. Meskipun dia ngerti kalau itu sebenarnya satu hal yang tidak benar, namun dilakukan. Dia tahu saya harusnya tidak begini, namun tetap dilakukan. Itu zalim. Di dataran rumah tangga bisa kita jumpai bahwasanya mungkin bersikap kasar sama anak itu tidak ada manfaatnya. Ketika anak itu jengkelin kemudian disikapi kasar, diteriak-teriakin, itu enggak ada manfaatnya. Ya, boleh jadi malah lebih bermanfaat sikap lembut, sikap baik. Karena disuruh mandi tidak berangkat ya sudah, dipegang tangannya, digendong, dibawa, dimandikan. Nah, itu menyelesaikan masalah. Namun kemudian marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Sebagian orang sudah tahu kalau itu tidak benar, namun tetap nekat dilakukan. Tahu kalau tidak benar, namun tetap nekat dilakukan, itu namanya zalim. Sebagian istri itu ketika suaminya jengkel, itu bukannya minta maaf. Padahal dengan minta maaf selesai. Dan dia tahu sebenarnya dengan minta maaf itu selesai.
namun tidak dilakukan. Malah suaminya misalnya jengkel, istrinya malah pikirannya adalah gimana saya bisa nambah jengkel suami. Yang itu tidak menyelesaikan masalah, namun itu akan menyebabkan masalah menjadi masalah semakin besar. Namun ya tetap nekat dilakukan. Nah, itu namanya zalim. Kemudian ya jahula dan sangat tidak tahu. Karena tidak tahu hal ini berbahaya dilakukan. Dan kata Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala bahasanya al-jahlu wa zulmu aslu kulli syarrin. Ketika menjelaskan ayat ini, maka salah satu ulama kita mengatakan bahwasanya kezaliman dan kebodohan, ketidaktahuan itu adalah akar segala kejelekan. Di antaranya kejelekan dan keburukan yang terjadi dalam rumah tangga. Itu akarnya pertama kebodohan. Ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Itu jadi akar permasalahan. Ya, terjadi kecekcokan, terjadi keributan yang tiada henti, terjadi kezaliman. Itu faktor utama penyebab terjadinya hal ini adalah ketidaktahuan, kebodohan tentang hak suami istri. Ketidaktahuan tentang bagaimanakah rambu-rambu keluarga yang harmonis dalam Islam. Kemudian yang kedua, keributan dalam rumah tangga berubah jadi neraka, itu bisa jadi karena faktor yang kedua, yaitu zulmun. Tahu sebenarnya ini tidak benar, ini bukan menjadi kewajiban istri, namun dia tuntut istrinya untuk melakukan hal itu. Dia tahu kalau ini belum melakukan kewajiban, namun tidak peduli. Kemudian dia salahkan istrinya, padahal yang dia tahu sebenarnya dirinya salah. Kemudian tidak mau kesatria mengakui, oh salah. Oh saya belum menunaikan, melaksanakan kewajiban. Maka ini akar segala keburukan di dunia ini. Termasuk diantaranya keburukan dan kerusakan dalam rumah tangga. Itu karena kezaliman dan ketidaktahuan. Itu diantara sifat dasar manusia. Kemudian di antara sifat dasar manusia Allah ceritakan di surat Al-Ma'arij ayat 19 dan seterusnya, Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tercipta dalam keadaan halu. Apa itu halu? Allah jelaskan di ayat yang ke-20. Idza masyaru saru tazu'a wa idza masahul khairu manu'a. Halu itu adalah gabungan dari dua hal. Yaitu jika mendapatkan kejelekan, keburukan, musibah, problem hidup, isinya berkeluh kesah. Semua orang diceritain masalahnya. Kalau dapat keburukan, dapat musibah. Namun sebaliknya, wa idza masul khairu manu'a, jika mendapatkan nikmat itu pelit, tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Ini sifat dasar manusia. Dan sifat dasar manusia ini perlu diperbaiki, bukan dibiarkan. Allah katakan lanjutannya illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sholat itu punya efek yang sangat efektif untuk mendidik diri ke arah yang lebih baik. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka adalah orang-orang yang selalu sholatnya tidak bolong-bolong, demikian Allah katakan. Maka di antara manfaat penting sholat yang sholatnya itu continue dan tidak bolong-bolong dan dilakukan dengan penuh penghayatan akan mendidik jiwa kita ke arah yang positif dan ke arah yang lebih baik.
Dan di antara sifat dasar manusia itu lemah di hadapan sesuatu yang menguasai perasaannya. Kalau perasaannya sudah dikuasai oleh sesuatu, dia lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-28, Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu tercipta dalam keadaan lemah. Penjelasan ahli tafsir tentang hal ini, penjelasan tentang ahli tafsir tentang hal ini, Mujahid dan yang lainnya menyampaikan bahasanya laki-laki itu tercipta lemah dirinya di hadapan godaan dan ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, maka ketika seorang itu dikuasai oleh dirinya, maka dia lemah, tidak kuasa. Ketika diantaranya ketika jatuh cinta, itu nanti lemah. Dia tidak akan bisa berpikir dengan baik, tidak akan bisa bertindak dengan tepat. Dan demikian juga ketika dikuasai oleh perasaan-perasaan yang lainnya. Dikuasai oleh perasaan sedih, perasaan euforia terlalu gembira, perasaan yang lainnya. Maka kemudian manusia itu jadinya lemah, tidak bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan tepat. Nah, bagaimanakah kewajiban kita ketika dengan potensi-potensi Allah berikan pada kita potensi baik melalui hati, dan Allah di sisi yang lain Allah juga berikan pada kita potensi-potensi untuk yang sifatnya negatif. Bagaimanakah untuk kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentu potensi-potensi yang baik itu diminimalisir semaksimal mungkin. Dan kiat untuk itu adalah perang terhadap diri sendiri. Yang disebut dalam Al-Quran dengan mujahadatun nafsi. Perang terhadap dirinya sendiri. Berjihad melawan dirinya agar berubah ke arah yang lebih baik. Tidak kemudian pasrah, ya seperti inilah saya. Tidak. Sebagaimana, dan siapa yang mau perang terhadap dirinya akan Allah bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang mau mujahadah, memerangi dirinya, maka Allah akan membantunya, Allah kemudian akan tunjukkan jalannya. Allah akan tunjukkan jalannya. Maka siapa yang mau berperang melawan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalannya. Allah akan bantu, akan kemudian bergerak ke arah yang lebih baik. Ya, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya wa may yataharral khaira yu'tahu wa may yatawaqqash syarra yuqahu. Siapa yang yataharral khaira, mencari kebaikan, mengupayakan hal-hal yang positif pada dirinya, yu'tahu, maka Allah akan berikan. Wa may yatawaqqash syarra, dan siapa yang menjaga diri dari keburukan, dari kejelekan, mau berperang terhadap dirinya, melawan dirinya, maka Allah dibiarkan, namun kita melakukan usaha-usaha supaya kemudian membawa diri kita ke arah yang lebih baik.
baik. Dengan salah lebar, sehingga dan kata kunci oleh karena itu kata kunci untuk perbaikan diri sehingga rumah tangga kita akan yang jadi suami itu semakin menjadi suami yang baik, yang posisinya sebagai istri akan jadi istri yang semakin baik. Kata kuncinya adalah mau berjihad, mau dan mampu berjihad melawan dirinya sendiri. Dan kata kunci untuk bisa berjihad melawan dirinya sendiri adalah tega dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau tega dengan dirinya sendiri, maunya adalah membuat nyaman dirinya, membuat senang dirinya, maka tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Namun siapa yang mau terus memperbaiki diri, maka dia akan berjalan menuju kesempurnaan. Kesempurnaan sebagai manusia. Karena ya dalam agama kita ya kalau mungkin ungkapan yang umum ada di masyarakat kita, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau dalam bahasa agama kita, ya ada manusia yang sempurna sebagai manusia. Sebagai yaitu orang yang lengkap padanya sifat-sifat yang positif. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamala minari jali kathirun." Banyak laki-laki yang bisa menjadi laki-laki yang sempurna. Namun walam yakmul minan nisa'i, tidak ada perempuan yang sempurna kecuali dua perempuan. Asiyah istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam putrinya Imran. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ya ada laki-laki yang sempurna dan ada perempuan yang sempurna. Dan hadis ini kata kita banyak ulama adalah berkenaan dengan masa umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, maka perempuan yang sempurna di umat-umat terdahulu hanya dua. Dan adapun di umat Muhammad SAW yang merupakan sebaik-baik umat, maka ada potensi besar perempuan untuk menjadi perempuan-perempuan yang sempurna dengan yaitu lengkap pada dirinya sifat-sifat sempurna seorang manusia dalam ini seorang wanita. Di satu sisi orangnya lembut, kemudian penyabar, kemudian semangat untuk berkhidmat kepada suami, kemudian tidak mudah marah, kemudian dan sifat-sifat sifat-sifat terpuji yang lainnya bagi seorang perempuan. Demikian juga laki-laki yang sempurna itu banyak. Kalau laki-laki tersebut ya semuanya mau mau kemudian mendidik dirinya, mau tega dengan dirinya, mau berjihad melawan dirinya. Sehingga dari keadaan-keadaan yang kurang baik itu bergerak ke arah hal yang lebih positif. Dan peluang untuk laki-laki untuk menjadi sosok yang sempurna jauh lebih besar berdasarkan hadis ini, jauh lebih besar daripada peluang perempuan untuk jadi sosok yang sempurna. Meskipun semuanya berpotensi untuk itu. Ya, semuanya punya potensi untuk itu. Dan dan bagaimanakah kemudian ya, itu secara global demikian. Ya, secara global adalah demikian. Dan untuk secara spesifik tentu sebenarnya masing-masing kemudian ada kiatnya, ya masing-masing ada kiatnya. Namun yang jelas di antara kiat sukses untuk kemudian mendapatkan semua hal yang positif adalah sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong untuk terwujudnya ya, segala harapan ya, dan selesainya berbagai macam urusan dengan sholat
ya, dengan sabar dan sholat. Sabar itu bahasa Arab, dan makna sabar dalam bahasa Indonesia, sabar itu artinya ulet, tekun, tidak mudah bosan, ya, tidak pantang menyerah, ya, 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 tidak mudah untuk menyerah kalah dan seterusnya. Dan ini tekun, ulet, pantang menyerah, ini kiat sukses semua hal. Ya, apa kiat sukses menjadi suami yang baik? Ya, tekun, ulet, sabar. Apa kiat sukses menjadi istri yang baik? Ya, tekun, ulet, sabar, tahan banting, selalu memperbaiki diri. Ya, ketika melakukan kesalahan segera memperbaiki diri, kemudian bergerak untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik. Kiat sukses untuk jadi ibu juga sabar dengan berbagai macam derivatnya. Kiat sukses untuk jadi ayah, ya, sabar. Kiat sukses menjadi penuntut ilmu sehingga sukses dalam belajar, sabar dalam belajar. Tekun, ulet, tahan banting, tidak mudah menyerah, dan seterusnya. Kiat sukses menjadi pengusaha, sabar. Tekun di bisnis, ulet, jangan mudah menyerah, jangan tidak tahan banting, dan seterusnya. Maka luar biasa sabar itu. Sabar itu ya, kiat sukses semua hal. Oleh karena itu, maka Nabi SAW menyampaikan, "Fama u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri." Ya, tidaklah seorang manusia itu diberi satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Maka pemberian yang terbaik dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manakala kita diberi sifat sabar. Dan pemberian yang paling luas adalah sabar, karena sabar itu dipakai dalam semua bidang. Dalam semua hal itu kuncinya sabar. Apa-apa kuncinya sabar. Ya, jadilah dia satu hal yang sangat-sangat vital. Maka Allah sampaikan agar kita sukses meraih apa yang ingin kita raih dalam hidup ini, gunakan dua hal. Respon, sikapi semuanya dengan sabar. Dan yang kedua, orang yang sabar itu banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengadu kepada manusia, bukan berkeluh kesah kepada manusia, namun berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat yang merupakan bentuk munajat, bentuk berbisik dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Nabiullah Yaqub alaihi salatu wasalam, "Innama asku bathi wa husni ilallah." Aku adukan kesedihanku, problem hidupku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya, demikian kurang lebih materi yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang hadir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Abu Salma. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah ya. Materi yang sangat bermanfaat sekali ya. Baik, ini dari teman-teman sekalian, ya, para orang tua, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah. Ya, tadi kita selama 1 jam ini telah mendengarkan ya, dan juga kita telah memetik faidah-faidah, dan ya pastinya sebagian dari kita itu memiliki mungkin ada hal-hal yang kurang jelas ya, ataupun mungkin ada problem-problem yang mungkin ingin kita cari ya solusinya ya. Karena di antara yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun ya. Maka bertanyalah kepada ya ahli zikir, yaitu ahli ilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Nah,
Jadi apabila para ayah bunda sekalian yang ingin bertanya secara langsung silakan bisa raise hand, nanti insya Allah akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Adapun yang ingin bertanya secara tulisan juga silakan bisa mengetikkan di kolom chat ya. Nah, tapi Ustaz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Antum mau Ya, baca sendiri atau dibacakan Ustaz? bacakan aja. Nah Ustaz, Tayyip, ini ada pertanyaan yang pertama Ustaz. Dari Akhuna Ahmad Isa Adrianus. Apakah bermain game yang mubah termasuk hal yang tidak bermanfaat yang harus ditinggalkan agar Islam kita semakin baik Ustaz? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Ya. Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Ya, ada dua sifat mulia dalam agama kita. Ada yang disebut dengan wara' dan ada yang disebut dengan zuhud. Dan zuhud itu sifat yang lebih unggul daripada wara'. Nah, apa itu wara'? Definisi yang terbaik tentang wara' adalah tarku ma yaduru fil akhirah. Meninggalkan semua hal yang berdampak buruk di akhirat. Meninggalkan semua ucapan, perbuatan, sikap, belanja, kepemilikan barang dan sebagainya yang itu menimbulkan bahaya di akhirat. Kemudian namun ada level yang ini sudah satu hal yang bagus. Berada di level wara' itu satu hal yang bagus. Namun ada yang lebih bagus. Ya, dan tentu kaidah orang yang sukses adalah kalau bisa yang lebih bagus, kenapa merasa cukup dengan yang bawah? Kaidah orang yang sukses itu memiliki himmah aliyah, memiliki obses yang tinggi. Ini kaidahnya, kalau bisa lebih bagus, kenapa merasa puas dengan yang kurang bagus? Ya, maka ada yang lebih bagus daripada wara'. Namanya zuhud. Zuhud, definisi terbaik untuk zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan semua yang tidak membuahkan manfaat di akhirat. Meninggalkan semua ucapan, perbuatan, belanja, aktivitas yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Yang menambah pahala kita, menambah pahala, memperberat timbangan kebajikan, kemudian meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sifat mulia dalam Islam. Maka satu hal yang mulia kalau orang itu berada di level wara', meninggalkan semua yang berbahaya di akhirat. Apa yang berbahaya di akhirat? Dosa. Maka segala sesuatu yang itu berefek dosa, sikap yang nilainya dosa, ucapan yang nilainya dosa, perbuatan yang nilainya dosa, aktivitas yang nilainya dosa, ngegame yang nilainya dosa, nonton yang nilainya dosa, ditinggalkan oleh orang yang wara'. Ya, ditinggalkan oleh orang yang wara'. Ya, namun yang lebih bagus lagi kalau levelnya level zuhud. Ya, meninggalkan semua yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau hal ini tidak bisa dibuat bermanfaat di akhirat, ditinggalkan. Ya, maka kalau ini pasti nilainya manfaat di akhirat, semacam berbagai macam ibadah lisan, ibadah badan dan yang lainnya dilakukan. Kemudian hal-hal yang mubah yang bisa dikondisikan agar bermanfaat di akhirat dilakukan dengan setelah dikondisikan agar bermanfaat di akhirat. Nah, hal-hal yang tidak bisa, ya, dia tidak bernilai positif di akhirat dan juga tidak bisa dikondisikan untuk bernilai positif di akhirat oleh orang yang zuhud meninggalkannya. Baik itu ucapan, perbuatan, aktivitas, sikap, belanja, ngegame, nonton, baca yang tidak bernilai manfaat di akhirat akan ditinggalkan oleh orang yang mencapai derajat zuhud.
Ya, dan mestinya seorang muslim ya seluruhnya hendaknya punya obsesi, punya cita-cita untuk jadi zahid, orang yang zuhud. Nah, mungkin ini bisa membantu menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Nah, Ustaz, Masya Allah, Ustaz. Berarti ini, Ustaz, ya, kaidahnya adalah, apa namanya, kullu ma yadhurru la yanfa, Ustaz, ya. Semua yang memberikan madarat pasti tidak, apa namanya, bermanfaat. Nah, Oh iya, namun tidak semua yang tidak bermanfaat otomatis yadhurru gitu, Ustaz, ya. iya, Ya, jadi sehingga kaidahnya tadi, Ustaz, ya, jadi maksudnya berusaha untuk warok, Ustaz, ya. Tapi ya memang ini, Ustaz, minimal ya, warok. Ya, warok, Ustaz, ya. Tapi iya memang minimal warok. kalau kalau melihat tingkatan-tingkatan itu, Ustaz, apa dari muslim, yang paling wajib kan adalah, apa namanya, tarkul muharramat, ya, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang Iya, kedua, tarkul makruhat, yang ya. dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, tarkul Tarkul fudul. fudul. Jadi yang berlebihan. Nah, ini yang paling tinggi itu tarkul mubah, itu benar nggak, Ustaz? Ya, ada Meninggalkan nanti tarkul hal-hal subhat mubah. dulu, Betul, setelah betul, itu tarkul syubhat, tarkul fudul. tarkul fudul. Iya. Nah, kalau apa kalau apa tarkul mubah itu suatu hal yang dibenarkan nggak, Ustaz? Soalnya ini, Definisi fudul mubah yang berlebihan. ya, fudul kan Ya, mubah yang berlebihan. Kalau ya. orang-orang yang dia meninggalkan perkara-perkara mubah itu masuk ke bab apa takalluf nggak, Ustaz? Ya, jika dia khawatir untuk dirinya, ya, khawatir itu membahayakannya di akhirat, bukan takalluf, usaha Nah, untuk Masya Allah. bertakwa. Tapi kaidah penting dalam masalah ini, cara pandang seorang muslim itu adalah keras terhadap dirinya dan longgar untuk orang lain. Jangan Masya dibalik. Allah. Masya Allah. Untuk orang lain kemudian menuntut dia supaya menuntut dan supaya kemudian keras, namun malah lembek dan longgar sama dirinya. Ya, Masya itu Allah. adab yang tertukar. Masya Allah, Ustaz, ya. Itu apa namanya? Seperti ini, Ustaz, ya. Kewajiban kita untuk apa, intinya apa ya? La tansa nasibaka minad dunia itu, Ustaz, ya. Jadi artinya selama itu bisa bisa tetap ada manfaatnya, maka hendaknya tidak kita tinggalkan, Ustaz, ya. Cuman mubah Iya, kalau terlalu berlebihan, maka itu bisa jatuh kepada perbuatan tidak warok, Ustaz, ya. Nah, iya. Ustaz. Namun Ya, ini, ya, ya, yang penting terhadap diri sendiri, mari kita mencapai derajat yang ya, sebisa mungkin. Terhadap orang lain, selama itu masih mubah ya, ya longgar gitulah. Tapi untuk diri diberikan udzur, sendiri, ya. Nah, Masya Allah. iya diberikan udzur untuk orang lain, Nah, longgar untuk orang lain, keras untuk diri sendiri. Ini nah, Masya Allah. sebagian orang, banyak orang terbalik. Iya, betul. Ya, untuk dirinya sendiri dia melakukan udzur-udzur. Oh, ini mah kan mubah, ini mubah. Untuk Hmm. orang lain dia tuntut untuk, harusnya begini. Ustadz ya harusnya begini gitu. Untuk Nah, dirinya Ustaz, sendiri Masya dia Allah. bikin longgar. Baik. Kemudian ini pertanyaan yang kedua, Ustaz, dari penanya yang sama, dari Akhuna Ahmad Isa Adrianus. Apakah hati dapat memperingatkan kita untuk sesuatu yang buruk, walaupun sepertinya sesuatu itu mubah? Eh, ya, Nabi sampaikan jawabannya ada di hadis Nabi, salah satu di hadis Nabi, istafti qalbak. Hati orang yang beriman itu bisa ngasih petunjuk ya, untuk sesuatu yang itu bahaya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang dosa itu punya dua indikator. Bahasanya wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayat telah alih an-nas. Dosa itu punya dua indikator, indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal, dan itu selama hati itu belum mati, selama hati itu hati orang yang beriman, ada rasa tidak nyaman di hati.
Kemudian indikator eksternal, khawatir ketahuan orang. Maka hal-hal yang ya, jika ada salah satu dari dua ciri ini, ya, maka meskipun tidak ada dalil khusus terhadap hal tersebut, semestinya seorang Muslim bersikap waspada. Nah, nah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan yang kedua Ustaz dari akhuna atau ukhtuna ini. Rolen ya. Nah. Jadi untuk menuntut ilmu selain ilmu agama diperbolehkan dengan catatan bermanfaat dan gak berlebihan. Betulkah ini Ustaz? Misalnya baca buku untuk menambah skill dan pengetahuan lainnya di luar agama. Jawabannya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Antusias dan semangatlah dalam hal yang bermanfaat. Maka Nabi perintahkan kita seorang Muslim untuk menjadi orang yang antusias dalam hal yang bermanfaat. Dan manfaat di sini mencakup dua hal, mencakup manfaat akhirat dan manfaat dunia. Manfaat akhirat itu intinya dua. Ilmu yang bermanfaat, yang mencerahkan, yang menguatkan iman, yang melembutkan hati, menjadikan orangnya menjadi semakin lembut, semakin besar sayangnya dengan hamba-hamba Allah, dan sibuk dengan amal soleh. Kemudian hal yang bermanfaat untuk dunia, semua yang bermanfaat di dunia. Menambah duit, menambah penghasilan yang halal, sehingga bisa bersedekah, sehingga bisa punya saham dalam berbagai macam proyek-proyek kebaikan. Menambah wawasan yang bermanfaat, menambah skill, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya yang itu bermanfaat secara dunia. Nah, Masya Allah. Agar menjadi semangat seorang Muslim. Nah Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdillah. Apakah sering telat sholat hingga masuk waktu sholat selanjutnya itu termasuk meninggalkan sholat? Ya, kalau kemudian sholat setelah waktunya berakhir, ya, sholat setelah waktunya berakhir, dan jika itu tanpa sebab, berarti sengaja, maka itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi Allah akui kalau itu mengerjakan sholat, namun dia adalah orang yang lalai dari sholat. Tafsir banyak ulama salaf yaitu orang yang sholat tapi waktunya sudah berakhir. Ya, waktunya sudah berakhir. Maka orang yang sholat setelah waktunya berakhir itu diakui sebagai musallin, sebagai orang yang mengerjakan sholat. Namun ya, karena sikapnya hal semacam ini dia mendapatkan wail, mendapatkan celaka jika itu tanpa udzur tentunya. Tapi jika karena ada udzur sakit, maka ya solusinya adalah jamak. Namun jamak ada aturannya. Selama aturannya itu dilaksanakan dan dipatuhi, maka tidak termasuk dalam fawailil lil musalli. Nah, Ustaz, ini dari penanya yang sama. Apakah termasuk udzur jika seseorang telat sholat asar, kemudian baru sholat, lalu masuk waktu maghrib, disebabkan sibuk di jalan karena belanja memenuhi kebutuhan? Apakah ini termasuk udzur? ya bukan termasuk udzur. Ya, bukan termasuk udzur. Dia harusnya seorang muslim tahu waktu. Ya, dan tahu prioritas. Misalnya dia belanja di supermarket yang besar, tentu di sana normalnya ada musola. Dan dia tahu kalau di jalan ini macet. Dan dia harus punya ihtiyat, sikap kehati-hatian terhadap agamanya. Sehingga ya, misalnya waktu sholat asar sudah tiba saat di pusat perbelanjaan, semestinya sholat dulu baru pulang.
Ya, tidak kemudian nanti sholat aja sekalian di rumah biar enak. Ya, padahal dia tahu. Ya, ini waktu asar, waktu orang pada pulang, terutama di Jabodetabek, gitu, maka peluang untuk kemudian dapat macet satu hal yang sangat besar. Namanya dia tidak punya wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dengan apa yang pernah dilakukan dan jangan diulangi lagi. Nah, Ustaz. Terus kemudian yang berkaitan dengan menjamak sholat, Ustaz. Apalagi untuk orang-orang di Jakarta ini kan, kena macet dan lain sebagainya. Apakah termasuk sesuatu hal yang diperbolehkan menjamak sholat bagi orang-orang yang seperti tadi, ibu-ibu yang belanja, kemudian macet. Nah, itu misalnya di waktu zuhur, dia belum salat zuhur, kemudian sampai rumah asar, kemudian dia menjamak zuhur dan asar. Kaidah jamak itu ya, statusnya rukhsah. Rukhsah itu untuk uzur yang kadang-kadang terjadi. Ya, kalau itu satu hal yang memang jadi kebutuhan harian, maka itu bukan uzur lagi. Sehingga misalnya di daerah yang setiap hari itu hujan, maka tidak berlaku kebolehan jamak sholat karena hujan. Karena itu sudah masalah itu bukan uzur, itu menu harian. Itu menu harian. Jadi kalau di Jabodetabek misalnya macet itu menu harian. Ya, menu harian. Ya, kalau itu sudah menu harian, orang itu sudah biasa dengan macet, ya biasanya sudah bisa tahu pengkondisian kalau kondisi-kondisi macet gitu mestinya. Ya, dia sudah tahu antisipasi macet, kapan macet dan seterusnya. Itu sudah bisa dibaca karena itu kebutuhan harian. Sebagaimana orang yang berada di kota hujan, setiap habis asar mesti hujan. Ya dia tahu apa yang harus dilakukan kalau pergi kemudian ketemu waktu asar, nanti pasti hujan. Jadi itu satu poin yang juga perlu dipertimbangkan kalau kita mau mengacu pada mazhabnya Imam Ahmad, bahasanya jika ada kebutuhan yang merepotkan untuk bisa sholat di waktunya masing-masing, boleh jamak. Ya itu ada sisi yang harus diperhatikan, bahasanya rukhsah itu untuk udzur dan udzur itu ya bukan sesuatu hal yang bersifat harian dan rutinitas. Nah, Ustaz. Berarti kalau itu suatu hal yang tidak dilakukan terus-terusan, artinya dia udah mempertimbangkan waktu, namun qadarullah, misalnya macet gitu, lalu kemudian akhirnya dia melakukan jamak sholat, ya kan? Ini kan bukan suatu hal yang apa ini ya Ustaz ya, selalu Ustaz. Itu berarti boleh jamak Ustaz ya? insya Allah Ta'ala jika memang betul-betul itu di luar perkiraan, di luar biasanya, biasanya siang tuh nggak macet. Gitu. Macet itu setelah jam 4, nah, gitu. Kok ini jam 1 macet? Gitu. Baru terurai setelah jam 3. Gitu. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Oh, nah, Ustaz. Masya Allah. Tapi Ustaz, nah berarti otomatis yang nggak boleh itu yang menjadikan alasan ini masyakoh, macet, cuman tiap hari, akhirnya dia menjamak tiap hari itu saat itu yang muskil Ustaz ya. Iya itu perlu ini, Nah Ustaz. dipertimbangkan lanjutnya. Ustaz, mana yang lebih utama? Menjamak sholat ketika macet ataukah sholat di kendaraan? Kalau memang kondisinya kondisi membolehkan untuk jamak, maka yang tepat adalah jamak. Karena sholat di kendaraan itu sholat yang tidak normal. Sholat. Ya ini sepertinya uh, jaringannya terganggu ya Ustaz ya, koneksinya nih. Ustaz Aris, apakah, oh iya, nah Ustaz itu
sempat ini Ustaz. Nah, Cek. freeze tadi, freeze ya. Salma. Nah, Ustaz. Kedengaran Ustaz? Ustaz? Tes. Ya, ini sepertinya jaringan beliau lagi bermasalah ya. Dan beliau terlempar nih. Ya, ini coba kita lihat ya apakah beliau masuk lagi. Kalau nggak masuk ya berarti insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya. Dan mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa masuk. Oh ini, itu alhamdulillah ya. Beliau sudah masuk lagi nih. Nah, Ustaz, apa suaranya kedengaran Ustaz? Ya, kedengaran. Oh, nah Ustaz, iya. Terlempar tadi Ustaz ya? Iya, nah, ini apa enggak ini jaringan. Ya, nah Ustaz ini banyak pertanyaan Ustaz, cuman karena waktu mungkin ini 2 pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang Ustaz, cuman penting ya. Nah, ini saya bacakan dengan meringkas. Ya, bagaimana Ustadz ya kiatnya agar ketika kita belajar, yang kita pelajari itu bisa meresap dan mengubah diri kita sendiri. Karena sekarang banyak fasilitas-fasilitas belajar, kita bisa belajar dimanapun online, banyak majelis-majelis ilmu. Namun dengan banyaknya kajian-kajian tersebut itu tapi tidak atau belum memberikan perubahan. Ya, nah ini bagaimana kiatnya Ustadz agar ilmu yang kita pelajari itu bisa memberikan manfaat? Ya, kiat utama agar ilmu itu membekas pada diri adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan ya punya niat yang benar dalam menuntut ilmu. Dan niat yang benar dalam menuntut ilmu itu intinya adalah 4 niat, adalah salah satu dari 4 niat berikut ini. Yang pertama adalah niat untuk lirafil jahli an nafsihi, menghilangkan ketidaktahuan tentang dari dirinya. Ingin supaya ya, melek dengan agama ini. Tahu rambu-rambu agama ini dalam berbagai macam aktivitas. Maka untuk untuk kemudian memperbaiki diri gitu niatnya. Kemudian yang kedua adalah raf'ul jahli an ghairihi. Menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Menghilangkan kebodohan dari orang lain dan bukan untuk membodoh-bodohkan orang lain. Banyak tidak sedikit orang yang belajar ingin supaya bisa nuding-nuding orang lain, membodoh-bodohkan orang lain. Tidak berkah ilmunya. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah niat untuk lil amal, untuk mempraktekannya dalam dirinya, dalam kesehariannya. Untuk dipraktekkan, untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Maka setelah belajar sibuk beramal. Bukan sibuk bahas orang. Bukan sibuk berdebat. Membuka lapak perdebatan di dunia nyata dan dunia maya. Hobi tengkar dan ribut, bukan. Namun hobi sibuk beramal. Setelah belajar maka semakin melek terhadap kekurangan diri sendiri dan berupaya untuk memperbaikinya. Dan bukan malah semakin pintar mencari-cari kekurangan orang lain. Maka belajar itu belajar untuk memperbaiki diri sendiri, mengetahui aib diri sendiri dan memperbaikinya. Kalau untuk mengetahui aib orang lain tidak perlu belajar. Sudah pintar itu melihat aib orang lain dan kekurangan orang lain. Tidak perlu pakai sinau, belajar, tolabul ilmi. Kemudian yang keempat adalah niat untuk menjaga agama ini, karena agama ini terjaga dengan ilmu. Ya, oleh karena itu satu daerah itu Islam itu bagus kalau ilmu tersebar di sana. Dan indikator dalam Islam itu ngenes di satu daerah ya ketika ilmu tidak tersebar di daerah itu. Nah, Ustaz. Tapi Ustaz, ini yang pertanyaan terakhir dari kawan yang di Malaysia. Jadi kawan di Malaysia ini bertanya ya untuk sholat Jumat. Jadi beliau ini kerja sepertinya Ustaz dan harus berpindah-pindah. Nah,
Jadi dia pernah berada di suatu tempat, itu hanya ada masjid yang paling dekat, tapi masjidnya ada kuburan di halaman belakangnya, di sampingnya TPU, tempat pemakaman umum. Ya, intinya apakah boleh sholat Jumat di masjid itu? Saya lebih condong pada dalam masalah ini dengan pendapat Syekh Mukbil rahimallahu taala di kitabnya Tuhfatul Mujib, bahwasanya sholat di masjid yang di situ sekelilingnya ada kuburannya tidak masalah. Itu tidak menghadap kubur. Kalau kata beliau ini menghadap tembok masjid, nggak menghadap kubur. Itu. Dengan tidak tutup mata ada pendapat yang lain dalam masalah ini, dan menghormati orang yang punya pandangan yang lain dalam masalah ini. Namun saya cenderung pada pendapat beliau rahimallahu taala, karena siapa yang mengatakan itu tidak menghadap tembok namun menghadap kubur, nanti akan ditanya, maka berapa parameter untuk supaya tidak dikatakan menghadap, supaya tidak menghadap kubur? Oh, harus ada 2 tembok. Nah, apa dalil 2 tembok itu? Ya, kalau kemudian menghadap tembok, namun di sebelah tembok itu ada kubur, dinilai menghadap kubur, ya nanti tidak ada, kata Syekh Mukbil, nanti nggak ada orang yang tidak menghadap kubur. Karena sebelahnya lagi ada kubur, sebelahnya lagi ada kubur. Gitu. Sehingga sholat di masjid yang di situ ada kuburnya, meskipun itu di arah kiblat, ya, meskipun itu di arah kiblat, hukumnya boleh. Dengan tidak tutup mata ada pendapat yang lain dalam masalah ini dan menghormati siapa yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Nah, Ustadz, ini sebenarnya udah waktu, Ustadz. Cuman ini kayaknya Oke. ada yang menjapri saya, penting banget minta ditanyakan, Ustadz. Oh ya. Ini pertanyaan dari Terakhir ibu-ibu, sekali ya. Ustadz. Nah, terakhir, Ustadz. Ini dari ibu-ibu, bagaimana menjaga keistiqomahan dalam memupuk rasa sabar dalam setiap harinya sebagai ibu dan seorang istri yang kadang merasa sangat kelelahan dengan berbagai urusan domestik di rumah, kondisi hamil dengan 2 anak, padahal diri sendiri tahu segala sesuatunya adalah ibadah apabila lillahi ta'ala. Nah, ini pertanyaan yang jamak dan mungkin bisa mewakili para ibu-ibu, Ustaz, yang merasa lelah, capek. Nah, mungkin juga di sisi lain mungkin kurang dapat support dari suami. Nah, kiat-kiat untuk bersabar bagaimana, Ustaz? Seperti ini. Atau nasihat mungkin, Ustaz. Ya, seorang itu tidaklah bisa bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, illa billahi, kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa masabruka illa billahi, dan tidaklah engkau bisa bersabar kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak merengek, memelas, mengibah, meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang bersabar. Karena orang yang sabar itu orang yang sukses dan beruntung. Sebagaimana kata mutiara dalam bahasa Arab, man sobaro dhofiro. Siapa yang sabar, ulet, tekun, tahan banting, dia akan berhasil. Dan sabar itu perlu latihan. Sebagaimana kata Nabi SAW. Bama yatasabbar yusabirullahu. Dan siapa yang berlatih untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bersabar. Dan di antara kiatnya adalah menghadirkan, mengingatkan diri tentang betapa besarnya pahala sabar. Ya, bahasanya pahala orang yang bersabar itu tanpa batas, karena sabarnya orang yang bersabar itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan diberi balasan tanpa hitungan, tanpa batas. Kenapa pahalanya tanpa batas? Karena sabar itu tidak ada batasnya. Batas kesabaran orang yang beriman itu adalah kematian. Dan kiat penting supaya bisa kemudian senantiasa sabar adalah memupuk kualitas iman. Karena iman itu yang bisa bikin orang sempurna dalam sabar.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Orang yang beriman itu menakjubkan. Namun keadaan yang menakjubkan ini tidak dijumpai maksudnya secara sempurna kecuali untuk orang yang beriman. Di antaranya Nabi katakan, wa in asabat dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sifat yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman, yang tidak dijumpai pada yang lainnya, adalah sabar ketika mendapatkan kesusahan. Maka ya, memupuk iman. Ya, gimana kemudian iman terpupuk, terjaga? Ya, di antara kiat utamanya adalah ya, dekat dengan majelis ilmu. Ya, dan majelis ilmu yang lebih besar memupuk iman, ya, majelis ilmu yang offline. Saya sarankan, saya nasihatkan kepada penanya dan yang lainnya. Ya. Tetapi kemudian satu majelis ilmu offline yang mudah untuk diakses di dekat rumah. Ya, tekuni satu itu. Ya, tekuni minimal satu per pekannya. Ya, untuk kemudian mengkondisikan keimanan kita. Ya, ada yang ya minimal ada yang mengingatkan, membacakan hadis, membacakan ayat Al-Quran. Untuk kemudian mensegarkan semangat kita untuk bersabar. Mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz, wa barakallahu fi Amin, waqtik wa amin. fi umrik Ustaz. Nah, Ustaz, Amin. Ustaz, ini kami benar-benar mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya bisa hadir kembali Ustaz membersamai kita Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini Ana sebenarnya pengen nutup nih. Cuman ada yang japri karena berkaitan sama materi Ana kemarin, Ustaz. Karena antum tadi menyatakan ya tentang ucapan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Karena ini poin yang Anas kemarin sempat sampaikan juga, Ustaz. Memang kaidah asalnya adalah man arafa rabbahu arafa nafsahu. Nah, tapi yang kemarin yang kita singgung adalah man arafa nafsahu arafa rabbahu, artinya orang yang mengenal tentang kelemahan dirinya, tentang fakirnya dirinya, butuhnya dirinya, maka dia akan mengenal Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana pandangan antum tentang ini, Ustaz, tentang tafsil, perincian artinya bukan secara mutlak gitu, Ustaz. Jadi man arafa nafsahu arafa rabbahu, orang yang mengenal tentang dirinya, kalau dirinya itu makhluk, berarti dia adalah ciptaan. Nah, karena dirinya adalah bagian dari alam, ayat-ayat Allah. Nah, sehingga dengan semakin mengenali dirinya, dia juga akan bisa semakin mengenali kebesaran Allah. Seperti di dalam firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim bi ayatina fil afaqi. Ayatina. Ya, fil afaqi wa fi anfusihim. Atau juga ayat-ayat yang semisal seperti itu, Ustaz. Nah, Ustaz, ini mungkin yang terakhir mungkin ada tafsil gitu, Ustaz. Nah. Yang pertama al-asalnya ya kembali ke Al-Hasyr ayat 19. Orang yang lupa Allah, Allah akan jadikan dia lupa dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak mengenal Allah akan Allah jadikan dia tidak kenal dirinya sendiri. Dan itu realitanya. Orang yang jauh dari Allah, orang yang maksiat, itu nggak kenal kalau ini bahaya. Terbalik-balik orang yang jauh dari agama itu terbalik-balik, tertukar-tukar. Maka dia kira khamar itu manfaat pada dirinya, dia kira narkoba itu manfaat pada dirinya, dia kira merokok itu membahagiakan hidupnya, dia kira musik itu membahagiakan dirinya dan seterusnya. Dan realitanya terbalik semua. Ya, tapi kalau mungkin jika mengenal diri itu maksudnya mengenal keajaiban diri, ya, ayat Allah yang ada pada dirinya, sehingga dia semakin tahu ya, bahasanya Allah maha berilmu, maha kuasa, maha ini. Ya bisa demikian. Ya, seperti Qayyim di Miftah dari Sa'adah tentang
bagaimanakah keajaiban Allah dalam badan manusia. Maka bisa dimaknai, bisa dimaknai demikian, atau atau kemudian mengenal diri dalam artian menghancurkan kesombongannya. Dikatakan bahasanya Fir'aun itu ngaku-ngaku jadi Tuhan, itu karena disebutkan di Israiliyat karena jadi sombong, saya ini bukan manusia biasa. Akhirnya kemudian sampai pada titik mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun jika akhirnya di antara manfaat sakit adalah untuk menyadarkan orang bahasanya itu dia lemah, dia itu masih manusia. Syafi, Allah yang ngasih kesembuhan, dikasih migrain kita sudah hidup sudah susah, ngapa-ngapain tidak bisa gitu, lemah sekali diri kita. Ya maka jika maknanya demikian bisa makbul, bisa diterima, namun bukan jadi kaidah dan al-asal. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Wa jazakallahu khairan Ustaz atas kesempatannya Ustaz. Baik kawan-kawan sekalian, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian kita telah menyelesaikan sesi yang kedua. Insyaallah besok kita akan dibersamai oleh ya Ustadz Abu Faiz ya, Kak Erlan Iskandar besok akan berbicara tentang Whose Children Are They? Ini judulnya bahasa Inggris lagi Ustaz. Itu anak-anak siapa mereka. Jadi nanti beliau akan menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai orang tua berusaha untuk mengenali mereka, anak-anak kita, hak-hak mereka, kemudian juga mengenali sifat-sifat mereka, karakter mereka, mengerti tentang sebagian dari emosi-emosi mereka. Insya Allah nanti besok akan dibersamai oleh Kak Erlan Iskandar. Dan mohon ayah bunda sekalian supaya bisa hadir on time ya, karena meskipun kita online ya, dan ini juga nanti di-share rekamannya, itu nggak sama antara yang mengikuti kajian secara live dengan mengikuti via rekaman, kecuali kalau ada uzurnya. Nah, meskipun yang lebih utama lagi sebagaimana nasihat Ustaz Aris yang offline ya, yang tatap muka itu tentunya lebih baik lagi ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada malam hari ini. Ya, di sini saya mewakili teman-teman panitia sekaligus menjadi pengganti host ini. Tak ada rotan akar pun jadi. Ya, jadi qadarullah MC kita sakit ya. Syafahullah ya, syifaan ajilah. Dan mudah-mudahan besok host kita sudah sehat dan bisa membersamai kita. Ya, soalnya Kak Erlan kalau saya yang jadi host, beliau nggak mau katanya. Astagfirullah. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.